Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bu Sofi selaku dosen pengampu. Di sini kami akan menjelaskan mengenai introduksi penyusunan laporan keuangan konsolidasian dari bab 3. Baik, di sini sebelumnya saya akan memperkenalkan mengenai anggota dari kelompok 8. Yang pertama ada Fitriati dengan NPM 181, yang kedua ada Raina Fundrosika dengan NPM 187, yang ketiga ada Asrul Zulmi dengan NPM 342, dan yang terakhir ada Mahmud Raihan Nur NPM 344. Baik, untuk materi pertama di sini ada kombinasi bisnis yang dicapai melalui akuisisi saham. Konsep akuntansi penggabungan usaha berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum tanggal perolehan. GAAP dan ASC 805 mencakup penggabungan di mana salah satu atau lebih perusahaan menjadi anak perusahaan dari perusahaan induk. Sebuah perusahaan menjadi anak perusahaan ketika perusahaan lain memperoleh kepentingan pengendali dalam saham berhak suara yang beredar. Biasanya, satu perusahaan memperoleh kendali atas perusahaan lain secara langsung dengan memperoleh mayoritas atau lebih dari 50% dari saham berhak suara. Seorang investor juga dapat memperoleh kendali melalui kepemilikan saham tidak langsung. Baik, untuk selanjutnya di sini ada entitas pelapor. Akuisisi membawa dua perusahaan yang sebelumnya terpisah di bawah kendali satu tim manajemen. Kemudian kedua perusahaan tersebut tetap beroperasi sebagai badan hukum yang terpisah. Akuisisi tersebut menciptakan entitas pelaporan baru yang mencakup semua operasi yang dikendalikan oleh manajemen perusahaan induk. Bila investasi dalam saham berhak suara menciptakan hubungan induk anak perusahaan, entitas pembeli atau induk perusahaan dan entitas yang diakuisisi atau anak perusahaan tetap berfungsi sebagai entitas terpisah yang memelihara catatan akuntansi secara terpisah. Laporan keuangan induk, perusahaan, dan anak perusahaan yang terpisah diubah menjadi laporan keuangan konsolidasi untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil operasi entitas gabungan. Selanjutnya di sini ada hubungan induk dengan anak perusahaan. Kami berasumsi bahwa sebuah perusahaan yang memiliki lebih dari 50% saham berhak bersuara dari perusahaan lain mengendalikan perusahaan tersebut melalui kepemilikan sahamnya. Dan terdapat hubungan antara induk anak perusahaan. Ketika hubungan induk anak perusahaan ada, perusahaan-perusahaan tersebut terafiliasi. Seringkali afiliasi digunakan untuk berarti anak perusahaan. Namun, dalam banyak laporan tahunan, istilah tersebut afiliasi digunakan untuk memasukkan semua investasi yang dicatat dengan metode ekuitas. Kemudian selanjutnya di sini ada kebijakan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi memberikan informasi yang tidak termasuk dalam laporan terpisah dari induk perusahaan dan biasanya diperlukan untuk penyajian yang wajar atas posisi keuangan dari hasil operasi untuk perusahaan afiliasi. Kondisi umum untuk konsolidasi adalah kepemilikan lebih dari 50% saham dengan perusahaan afiliasi. Kemudian selanjutnya ada pengungkapan kebijakan konsolidasi. GAAP mensyaratkan deskripsi kebijakan akuntansi yang signifikan untuk pelaporan keuangan dan secara tradisional. Pengungkapan kebijakan konsolidasi merupakan salah satu pengungkapan kebijakan yang sering dilakukan. Selanjutnya ada induk dan anak perusahaan dengan periode fiskal yang berbeda. Jika periode fiskal perusahaan induk dan anak perusahaannya berbeda, kami menyiapkan laporan keuangan konsolidasi untuk dan pada akhir periode fiskal perusahaan induk. Kemudian yang terakhir ada pembiayaan akuisisi. Investor dapat membayar tunai, menjual saham biasa yang diotorisasikan tetapi belum pernah diterbitkan, menerbitkan saham preferen, menjual surat ulang atau obligasi, atau memanfaatkan beberapa kombinasi instrumen keuangan ini. Kemudian selanjutnya di sini ada neraca konsolidasian pada tanggal akuisisi. Entitas terkonsolidasi adalah entitas pelaporan fiktif atau konseptual. Entitas ini didasarkan pada asumsi bahwa entitas hukum dan akuntansi yang terpisah dari induk perusahaan dan anak perusahaan dapat digabungkan menjadi satu set laporan keuangan bermakna untuk tujuan pelaporan eksternal. Di sini jika kondisi induk mengakuisisi 100% saham anak perusahaan dengan nilai buku, maka modal saham yang muncul dalam neraca konsolidasi adalah modal dari saham induk dan laba yang ditahan konsolidasi adalah laba ditahan perusahaan induk. Kemudian jika induk mengakuisisi 100% saham anak perusahaan dengan goodwill, maka entry tidak akan pernah di jurnal ataupun diposting. Tujuannya hanya untuk memfasilitasi penyelesaian kertas kerja guna mengkonsolidasi perusahaan induk dengan anak perusahaan pada dan untuk periode yang berakhir pada tanggal tertentu.
Pada periode mendatang, perbedaan antara saldo akun investasi dan ekuitas anak perusahaan akan menurun jika hanya goodwill yang dihapuskan karena penurunan nilai. Selanjutnya ada induk mengakuisisi 90% saham anak perusahaan dengan niat baik. CAP mengharuskan metode akuisisi untuk mencatat kombinasi bisnis dan penerbitan laporan keuangan konsolidasi berikutnya sampai metode akuisisi menggunakan teori entitas konsolidasi. Metode akuisisi mewajibkan pelaporan seluruh aset dan liabilitas anak perusahaan pada 100% nilai wajar aset. Nilai wajar saat mewajibkan pelaporan seluruh aset dan liabilitas tanggal kombinasi. Terlepas dari presentasi kepemilikan induk perusahaan, nilai wajar tidak dihitung ulang pada pelaporan mendatang kecuali untuk penurunan nilai aset termasuk goodwill dan penilaian kembali opsional untuk aset dan liabilitas keuangan berdasarkan ASC 825/10 aset dan liabilitas pajak tangguhan serta manfaat karyawan merupakan pengecualian utama dari pencatatan nilai wajar awal dan dicatat sesuai standar GAAP yang berlaku. Perbedaan nilai wajar dan nilai buku dari akun-akun tersebut tercermin dalam niat baik tanpa diidentifikasi terpisah. Selanjutnya, kepentingan non-pengendali. Memasukkan semua aset dan liabilitas anak perusahaan dalam neraca konsolidasi dan mencatat bagian kepentingan non-pengendali atas aset bersih anak perusahaan berdasarkan nilai wajar secara terpisah dalam ekuitas pemegang saham. Lalu klasifikasi kepentingan pemegang saham non-pengendali sebagai kewajiban tidak konsisten karena kepentingan pemegang saham non-pengendali mewakili investasi ekuitas dalam aset bersih anak perusahaan oleh pemegang saham di luar struktur afiliasi. CAP saat ini mensyaratkan yang pertama adalah kepentingan non-pengendali pada anak perusahaan harus ditampilkan dan diberi label dalam neraca konsolidasi sebagai komponen ekuitas secara terpisah. Dan yang kedua, pendapatan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali bukan merupakan beban atau kerugian melainkan pengurangan dari laba bersih konsolidasi untuk menghitung pendapatan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan pengendali. Dan yang terakhir, kedua komponen laba bersih konsolidasi yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali dan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada kepentingan pengendali harus diungkapkan pada bagian muka laporan laba rugi konsolidasi. Selanjutnya, neraca konsolidasi setelah akuisisi, yaitu kita akan memperhitungkan saldo akun investasi pada tanggal 31 Desember 2016. Yang pertama, terdapat investasi awal 1 Januari 2016 sebesar $90.000. Selanjutnya, tambahkan 90% dari pendapatan bersih perusahaan Son sebesar $40.000 untuk tahun 2016, yaitu sebesar $36.000. $36.000 dari 90%, $40.000 dikali 90% hasilnya $36.000. Dan dikurangi 90% dari dividen Son sebesar $20.000 untuk tahun 2016 sebesar $18.000. Dan saldo rekening investasi pada 31 Desember 2016 adalah $108.000. Selanjutnya, kita akan menghitung entry kertas kerja yang diperlukan untuk mengkonsolidasi neraca POP dan Son diproduksi dalam bentuk jurnal umum untuk referensi yang mudah. Yang A, kita akan menghitung tentang menghilangkan saldo investasi dan ekuitas timbal balik dan mencatat niat baik untuk memasukkan kepentingan non-pengendali. Di catatan ini saham modal Son ada $60.000, laba ditahan ada 40 dan goodwill-nya ada 20. Selanjutnya ada investasi Son dan kepentingan non-pengendali yaitu sebesar $108 dan $18. Selanjutnya dividen yang dibayarkan sebesar $18 dan kreditnya juga pun sama, dividen yang diterima $18. Menetapkan kelebihan aset bersih dan goodwill yang dapat diidentifikasi. Menetapkan kelebihan nilai wajar atas nilai buku dalam ilustrasi POP dan Son pada niat baik. Asumsi mendasar dari penetapan kelebihan tersebut adalah bahwa nilai buku dan nilai wajar aset dan liabilitas yang dapat diidentifikasi adalah sama, namun jika bukti menunjukkan bahwa nilai wajar melebihi nilai buku atau
nilai buku melebihi nilai wajar, kami menetapkan kelebihan tersebut sebagaimana mestinya. Dampak penugasan pada neraca konsolidasi pada akuisisi. Buku terpisah dari perusahaan afiliasi tidak mencatat perbedaan nilai wajar atau nilai buku dalam akuisisi yang menciptakan hubungan induk dan anak perusahaan. Perusahaan menggunakan prosedur kertas kerja untuk menyesuaikan nilai buku anak perusahaan agar mencerminkan perbedaan nilai wajar atau nilai buku dan jumlah yang disesuaikan muncul dalam neraca konsolidasi. Oke, selanjutnya yaitu mencatat perbedaan nilai wajar dan nilai buku. Kami menentukan penyesuaian yang diperlukan untuk menggabungkan neraca perusahaan induk dan anak perusahaan dengan menugaskan selisih antara nilai wajar dan nilai buku terhadap aset dan kewajiban teridentifikasi yang dinilai terlalu rendah atau terlalu tinggi dan sisanya terhadap niat baik. Prosedur kertas kerja untuk memasukkan alokasi dalam neraca konsolidasi. Kami menggabungkan jumlah debit dan kredit pada kertas kerja dengan baris item yang ditunjukkan dalam laporan terpisah PAM dan SUN untuk menghasilkan jumlah yang ditunjukkan dalam kolom neraca konsolidasi. SUN adalah anak perusahaan yang sebagian dimiliki, tetapi kami mencatat aset dan kewajibannya dalam neraca konsolidasi pada 100% dari nilai wajar. Pengaruh amortisasi terhadap neraca konsolidasi setelah akuisisi. Dampak amortisasi kelebihan sebesar 5.433.000 pada neraca konsolidasi per 31 Desember 2017 didasarkan pada asumsi berikut tentang operasi PAM dan SUN selama tahun 2017 dan tentang periode amortisasi aset dan kewajiban yang relevan yang menjadi alokasi kelebihan. Selanjutnya di sini ada konsol 1 tanggal 1 laporan penghasilan. Nah, laporan ini itu mencerminkan asumsi dan jumlah sebelumnya yang telah digunakan dalam menciptakan kerja neraca konsolidasi untuk PAM dan SAN. Item ini itu pendapatan dan beban terperinci telah ditambahkan untuk mengilustrasikan laporan laba rugi konsolidasi. Tetapi semua asumsi dan jumlah sepenuhnya sesuai dengan yang telah diperkenalkan. Lalu selanjutnya di sini ada akuntansi push down, itu adalah proses pencatatan dampak penetapan harga pembelian secara langsung pada pembukuan anak perusahaan. Nah, akuntansi push down mempengaruhi pembukuan anak perusahaan dan laporan keuangan anak perusahaan yang terpisah. Selanjutnya untuk ringkasannya itu GAAP biasanya mensyaratkan laporan keuangan konsolidasi untuk penyajian yang wajar atas posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan, induk dan anak perusahaannya. Laporan keuangan konsolidasi bukan sekedar penjumlahan dari item laporan keuangan perusahaan, induk dan anak perusahaan. Laporan keuangan konsolidasi menghilangkan jumlah timbal balik dan menggabungkan serta hanya memasukkan jumlah yang tidak timbal balik. Nah, jumlah ekuitas pemegang saham yang muncul dalam neraca konsolidasi adalah milik perusahaan induk, kecuali ekuitas pemegang saham non-pengendali yang kami laporkan sebagai item terpisah dalam ekuitas pemegang saham konsolidasi. Sekian presentasi dari kelompok kami membahas tentang introduksi penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.